Selamat pagi para sahabat terkasih, para Pukaters dimanapun Anda berada. Saya Dominikus Agus Gunawan kembali dengan renungan berbagi kasih sebarkan harapan dari Pukatnas. Rekan-rekan yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul 7 hal yang tidak disukai Allah. Nah, tentu saja hal itu harus menjadi larangan buat kita sekalian. Apa saja hal itu? Mari kita akan bahas satu persatu dan nanti kita terapkan dalam kehidupan kita bahwa hal itu tidak boleh kita lakukan. Kita akan mulai dengan bagian yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah tinggi hati, sombong. Ini dapat kita lihat di Amsal 16 ayat 5. Bunyinya demikian. Barang siapa yang sombong hatinya, ia itu kebencian kepada Tuhan. Turun-temurun tiada ia terlepas daripada penghukuman. Nah, inilah yang pertama, tinggi hati, kesombongan. Kita itu makhluk ciptaan Tuhan yang tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya Tuhanlah yang berkuasa di atas segala-galanya. Karena itu, marilah kita rendahkan hati kita agar kita tidak menjadi manusia sombong yang akan mendapat penghukuman dari Allah. Hal yang kedua adalah kebohongan. Ini tertulis dalam Amsal 12 ayat 22, bahwa lidah bercabang itu kebencian kepada Tuhan. Tetapi orang yang berlaku dengan tulus hati itulah kesukaannya. Jadi lidah kita tidak boleh bercabang. Ke sana ngomong A, ke sini ngomong B. Nah, itu tidak disenangi oleh Tuhan, rekan-rekan sekalian. Kita harus berlaku berkata dengan tulus hati, itulah yang disukai oleh Tuhan. Marilah kita belajar untuk selalu jujur. Sifat yang ketiga adalah kekerasan. Dalam Mazmur bab 11 ayat 5. Bahwa Tuhan menguji orang yang benar, tetapi hatinya benci akan orang fasik dan akan orang yang suka akan penggagahan itu. Orang yang menganggap dirinya hebat, orang yang menganggap dirinya gagah. Itulah yang tidak disukai Tuhan. Ya, itu dikatakan orang fasik, orang yang suka penggagahan. Karena itu, para sahabat, para Pukaters, marilah kita hindari kekerasan bahwa saya yang paling kuat, saya yang paling hebat di antara orang-orang lain. Kemudian sifat keempat yang tidak disukai Tuhan itu adalah kecurangan. Ini terdapat dalam Yesaya bab 61 ayat 8. Bunyinya demikian, karena aku ini Tuhan, mengasihi akan insyaf, tetapi aku benci akan rampasan dan laling. Maka sebab itu, aku memberi upah mereka itu dengan sebenar-benarnya, dan aku meneguhkan dengan mereka itu suatu perjanjian yang kekal. Jadi Allah tidak suka akan kecurangan, akan hal yang tadi terkait juga dengan kebohongan. Nah, jadi dia akan meneguhkan suatu perjanjian yang kekal dengan orang yang berkata dengan berlaku dengan benar sesuai dengan apa yang dikatakannya. Para pukater sekalian, yang kelima itu adalah kejahatan. Hal ini terdapat dalam Amsal bab 6 ayat 16 sampai 19. Bunyinya demikian. Maka 6 perkara inilah yang dibenci Tuhan. Bahkan ada 7 yang kebencian kepadanya. Mata yang angkuh, lidah yang bercabang, ini juga jangan berdusta, kita sudah bahas tadi, dan tangan yang menumpahkan darah orang yang tiada bersalah, dan hati yang mengadakan tipu daya, dan kaki yang pantas berjalan kepada kejahatan,
dan saksi dusta yang bertutur bohong, dan orang yang menanamkan percideraan di antara saudara bersaudara. Nah, dalam Amsal bab 6 ini sebenarnya ada beberapa juga merupakan rangkuman dari poin-poin yang sudah kita bahas di depan tadi. Poin ke-1 sampai poin ke-4. Kemudian butir yang ke-6 itu adalah penyembahan berhala. Hal ini tertulis dalam Ulangan bab 16 ayat 22. Bunyinya demikian. Dan jangan kamu mendirikan tiang patung akan dirimu. Ia itu suatu kebencian kepada Tuhan Allahmu. Jadi para pukater, Allah itu tidak ingin diduakan. Ya, kita menyembah hanya kepada Allah yang tidak berwujud, yang tidak kelihatan. Nah, kalau kita membuat suatu patung, di dalam gereja Katolik, patung itu hanya untuk membantu konsentrasi kita. Kita bukan menyembah patungnya. Jadi janganlah menyembah berhala. Yang ketujuh, itu adalah masalah perceraian yang terdapat dalam kitab Maleakhi bab 2 ayat 16. Maka bencilah aku akan talak. Demikianlah firman Tuhan, Allah orang Israel. Dan akan memberi malu kepada bini yang sopan. Demikianlah firman Tuhan serta sekalian alam. Sebab itu ingatlah baik-baik. Jangan pakai kuatmu akan berbuat khianat. Nah, inilah yang ketujuh dalam pedoman berkeluarga yang diingatkan oleh Allah juga, agar kita juga menghormati pasangan, menghormati ya bini yang sopan. Jadi para pukater sekalian, selain ketujuh ini tentu saja masih ada banyak perintah-perintah Tuhan yang perlu kita imani, yang perlu kita lakukan, ya 10 perintah Allah dan hal-hal yang lainnya. Masih banyak lagi. Ini adalah 7 yang kita lihat dalam kesempatan kali ini. Kiranya ketujuh hal yang tidak berkenan kepada Allah itu tidak kita lakukan agar kita layak di hadapannya dan nanti berjumpa bersamanya di surga yang abadi. Terima kasih para pukater sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.